Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita mau bahas sebuah kisah yang luar biasa dari Alkitab tentang seorang perempuan bernama Ruth. Ini bukan sekedar cerita kuno loh, tapi sebuah kisah nyata tentang iman, kepemilikan, dan bagaimana rasanya menjadi orang luar. Coba deh jujur sama diri sendiri, kamu pernah nggak sih merasa jadi orang asing? Mungkin di sekolah, di lingkungan pertemanan, atau bahkan di keluarga. Rasanya kayak nggak nyambung, beda sendiri, atau bahkan ditolak. Nah, perasaan inilah yang jadi titik awal dari kisah Ruth yang bakal kita selami bareng-bareng. Oke, kita mulai ceritanya ya. Tapi siap-siap karena awalnya ini sama sekali bukan cerita yang bahagia. Justru sebaliknya, ini dimulai dengan sebuah tragedi, sebuah kisah kehilangan yang super berat yang dialami sebuah keluarga di negeri orang. Jadi, ceritanya begini. Dulu di zaman para hakim, ada kelaparan hebat di Israel. Sebuah keluarga yang dipimpin oleh Elimelech memutuskan pindah ke negeri Moab buat bertahan hidup. Tapi sayangnya 10 tahun kemudian, bukan cuma Elimelech yang meninggal, tapi kedua anak laki-lakinya juga. Tragis banget ya. Istrinya, Naomi, jadi sebatang kara, cuma ditemani dua menantunya, Orpa dan Ruth. Coba bayangin deh, gimana hancurnya perasaan Naomi. Dia pergi dari kampung halamannya dengan keluarga yang utuh, sekarang dia kehilangan segalanya. Suaminya meninggal, kedua anaknya juga, yang tersisa cuma dua menantu perempuannya, yang bahkan bukan berasal dari bangsanya sendiri. Nah, di tengah keputusasaan inilah cerita kita sampai di sebuah persimpangan jalan yang sangat penting. Sebuah momen di mana sebuah pilihan benar-benar mengubah segalanya. Naomi merasa hidupnya itu udah pahit banget, gak ada harapan lagi. Saking putus asanya, dia bilang ke Orpa dan Ruth, "Udah, kalian pulang aja deh ke rumah orang tua kalian, ke bangsa kalian." Menurut Naomi, gak ada masa depan buat mereka kalau terus-terusan ikut dia. Di momen inilah jalan mereka terbelah. Orpa, setelah menangis dan berpamitan, akhirnya memilih jalan yang paling logis. Dia pulang. Tapi Ruth, dia melakukan sesuatu yang gak terduga sama sekali. Dia menolak untuk pergi. Dia memilih untuk tetap tinggal bersama Naomi. Dan inilah kalimat legendarisnya. Ruth bilang, "Jangan paksa aku pergi. Bangsamu akan jadi bangsaku, dan Allahmu akan jadi Allahku." Wow, ini bukan cuma janji setia ke mertuanya loh, ini adalah sebuah deklarasi iman yang dahsyat. Ruth rela meninggalkan semuanya, keluarga, budaya, bahkan Tuhannya, untuk mengikuti Naomi dan menyembah Allah Israel. Tapi, keputusan besar Ruth ini punya satu masalah besar. Ada sebuah tembok penghalang yang kelihatannya mustahil banget untuk dilewati. Tembok itu adalah hukum Tuhan sendiri. Jadi gini, Ruth itu kan orang Moab. Nah, menurut catatan Alkitab, bangsa Moab ini punya sejarah yang kurang baik. Mereka dianggap sebagai bangsa yang, bisa dibilang dipandang rendah oleh orang Israel pada masa itu. Dan yang lebih parah lagi, ada hukum yang tertulis jelas banget di Kitab Ulangan yang bilang kalau orang Moab itu nggak boleh masuk ke dalam jemaah Tuhan, bahkan sampai keturunannya yang ke-10. Jadi secara atoran, pintu buat Ruth itu sudah tertutup rapat. Mustahil. Terus gimana nasibnya? Tapi, di tengah situasi yang kelihatan buntu ini, disitulah keajaiban terjadi. Harapan muncul dari sumber yang sama sekali nggak terduga, melalui seorang pria bernama Boas, yang ternyata adalah kerabat dari Naomi. Nah, disinilah kita bisa melihat sebuah gambaran rohani yang dalam banget. Ruth itu seperti gambaran kita semua, manusia yang pada dasarnya adalah orang luar yang butuh pertolongan. Sementara Boas, dengan kebaikan hatinya, menjadi simbol dari Kristus, penebus kita yang sejati. Prosesnya itu indah banget, coba lihat. Pertama, Ruth ada dalam kesulitan, dia nggak punya hak apa-apa. Lalu, Boas datang. Dia menunjukkan kemurahan hati dan menebus Ruth. Dan akhirnya, hak Ruth dipulihkan dan dia sepenuhnya diterima menjadi bagian dari umat Allah. Keren kan? Sekarang, ayo kita lihat hasil akhir yang luar biasa dari pilihan iman Ruth. Akhir ceritanya ini punya dampak yang jauh lebih besar dari yang bisa dibayangkan oleh siapapun pada waktu itu. Pada akhirnya, Boas menikahi Ruth. Perempuan Moab yang tadinya terbuang, gak punya status, dan gak punya harapan, sekarang menjadi istri dari seorang yang terpandang dan sepenuhnya menjadi bagian dari umat pilihan Tuhan. Tapi tunggu dulu, ceritanya gak berhenti di situ. Lihat deh, garis keturunan ini. Ini bagian yang paling bikin merinding. Anak mereka, Obed, punya anak bernama Isai. Dan Isai adalah ayahnya Raja Daud. Ya, Raja Daud yang agung itu. Perempuan Moab yang tadinya terhina, sekarang menjadi nenek buyut dari raja terbesar Israel.
Dan ada satu fakta menarik lagi, ternyata bukan cuma istri Boas, si Rut, yang bukan orang Israel, ibunya Boas yang namanya Rahab juga orang asing. Ini jadi bukti yang kuat banget kalau kasih karunia Tuhan itu nggak terbatas untuk satu bangsa saja, tapi terbuka untuk siapapun yang mau datang kepadanya. Oke, setelah mendengar semua ini, pertanyaannya adalah apa artinya kisah Rut ini buat kita sekarang? Khususnya buat kamu teman-teman remaja. Apa sih pelajarannya? Ini dia poin pentingnya. Nggak peduli dari mana asalmu, nggak peduli apa kata orang tentang kamu, atau bahkan kesalahan apa yang pernah kamu buat. Di hadapan Tuhan, semua itu nggak mendefinisikan masa depanmu. Yang Tuhan lihat adalah hatimu. Kalau kamu punya hati yang mau mencari Dia, Tuhan bisa dan mau memakai hidupmu untuk hal-hal yang luar biasa. Pada intinya, kisah Rut adalah tentang sebuah pilihan. Pilihan untuk meninggalkan masa lalunya dan berpaling kepada Tuhan. Sekarang, pilihan itu ada di hadapan kita semua. Pertanyaannya untuk kamu renungkan. Seperti Rut, apakah kamu siap untuk memilih Tuhan? Siapkah kamu mempersembahkan hidupmu sepenuhnya bagi Dia?